Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muzaki Gusron Effendi dari kelas 12 IPA 3. Di sini pada ujian keterampilan atau praktik PPKN ini, saya akan membahas materi bab 12 yaitu kelas 12, pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sini saya tidak membahas semuanya, melainkan saya membahas sub pokoknya, yaitu yang akan saya bahas dampak negatif kemajuan iptek serta membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Jadi pengaruh kemajuan iptek itu ada yang positif dan negatifnya, dan yang negatifnya pun itu banyak pengaruhnya, ada di berbagai bidang. Yang pertama kita bahas di bidang politik, yaitu kemajuan iptek ini melalui globalisasi mampu meyakinkan sebagian masyarakat bahwa liberalisme dapat membawa masyarakat ke arah kemajuan. Hal ini berpotensi mempengaruhi pikiran untuk berpaling dari ideologi Pancasila. Ini bertentangan dengan Pancasila yang sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, nilai-nilai yang dibawa iptek seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi tidak menutup kemungkinan disalahartikan oleh masyarakat Indonesia yang berakibat terjadinya tindakan anarkis sebagai reaksi terhadap sikap pemerintah yang dianggap tidak transparan, terutama bagi orang-orang yang awam. Ini sangat bisa menimbulkan kesalahpahaman. Lalu yang ketiga, munculnya gerakan radikalisme dan terorisme sebagai dampak penyalahgunaan teknologi perakitan bom dan senjata untuk mengganggu keamanan dan stabilitas negara. Dan ini sudah sering terjadi kasus bom di Indonesia, di bom Bali dan lain-lain. Semakin meningkatnya nilai-nilai politik individu, kelompok oposisi, diktator mayoritas, dan tirani minoritas. Yang kelima, negara tidak lagi dianggap sebagai pemegang kunci dalam proses pembangunan. Baik, itu dia dalam bidang politik. Kita masuk pengaruh negatif iptek dalam bidang ekonomi. Yang pertama, membanjirnya barang-barang dari luar negeri sehingga mendesak keberadaan barang-barang lokal produk sendiri. Karena dengan kemajuan iptek ini pasarnya sangat luas. Kita bisa membeli barang-barang dari Asia, dari negara lain, bahkan dari benua lain seperti dari Amerika, melalui just tip dan sebagainya. Dan ini tentunya kasihan dengan produk kita sendiri, karena banyak orang yang lebih bangga produk luar. Yang kedua, penguasaan pihak asing terhadap perekonomian Indonesia seiring dengan masuknya investasi asing yang pada akhirnya bangsa kita akan terjajah secara ekonomi. Ya, ini juga sudah terjadi. Yang ketiga, timbulnya kesenjangan ekonomi sebagai akibat persaingan bebas yang tidak bisa diikuti oleh pelaku ekonomi lemah. Ya, bahkan untuk mengakses iptek itu agak susah bagi orang yang tidak terlalu kaya. Lalu yang keempat, pemerintah hanya sebagai regulator ekonomi yang mekanismenya ditentukan oleh pasar. Yang kelima, sektor ekonomi rakyat yang bersubsidi makin berkurang. Koperasi makin sulit berkembang dan pola padat karya makin ditinggalkan. Lalu pengaruh negatif iptek dalam bidang sosial budaya. Yang pertama, munculnya gaya hidup konsumtif dan lebih bangga terhadap produk dari luar negeri. Ya, seperti yang saya bicarakan tadi, banyak orang yang lebih bangga terhadap hal-hal dari luar, termasuk produknya. Munculnya sifat hedonisme yang artinya kenikmatan pribadi sebagai nilai hidup yang tertinggi. Yang ketiga, adanya sikap individualisme, yaitu sikap mementingkan diri sendiri dan memandang orang lain tidak berarti. Yang keempat, kesenjangan sosial yang makin tajam antara yang kaya dan yang miskin. Yang kelima, munculnya gaya westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi pada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu. Ya, ini sangat menyedihkan ya, terutama bagi seorang muslim. Ideologi barat hanya diterimanya begitu saja tanpa memandang apakah itu halal atau haram. Lalu yang keenam, memudarnya semangat religius, gotong royong, solidaritas, dan kepedulian sosial. Lalu pengaruh negatif
iptek dalam bidang hukum. 1. Penyalahgunaan produk iptek untuk tujuan kriminal, misalnya penyalahgunaan narkotika. Ini sering terjadi. Lalu yang kedua, meningkatnya kejahatan di dunia maya, cybercrime, seperti pencucian uang, money laundering, pembobolan atau peretasan server, hacking, perundungan, bullying, perdagangan manusia, human trafficking, dan sejenisnya. Ya, sangat banyak bullying di sosial media karena mereka lebih berani karena tidak secara langsung, dan banyak juga hal-hal yang buruk di deep web seperti human trafficking dan yang lainnya. Lalu yang ketiga, melahirkan kejahatan lintas negara sebagai akibat kemudahan dalam berkomunikasi, misalnya narkoba, senjata ilegal, dan sebagainya. Ini sangat banyak di deep web. Lalu yang keempat, timbulnya unjuk rasa yang anarkis sehingga mengabaikan keselamatan umum. Ini sangat mungkin terjadi. Lalu kita masuk ke bidang hankam atau bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama, pengaruh negatifnya yaitu penyalahgunaan satelit oleh teroris untuk melacak target kejahatannya. Yang kedua, teknologi senjata pemusnah massal seperti senjata biologis dan senjata nuklir akan menjadi ancaman terbesar di tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, karena senjata biologis dan nuklir ini sangat mengerikan. Seperti contohnya Perang Dunia II, seperti bom Hiroshima dan Nagasaki yang melenyapkan nyawa ribuan orang dalam sekejap, dan seperti tragedi Chernobyl yang hampir memulai perang dan banyak juga yang meninggal. Yang ketiga, munculnya perang informasi karena sifat penggunaan sistem secara bersama sehingga memungkinkan penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak kompeten. Yang keempat, adanya ancaman disintegrasi bangsa dan negara yang akan menggoyahkan NKRI. Lalu, yaitu sikap selektif dalam pengaruh iptek. Agar tidak menimbulkan permasalahan, kita harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kemajuan iptek itu didasarkan pada Pancasila sebagai landasan ideal dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional. Lalu yang kedua, diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan manusia, meningkatkan nilai barang dan jasa, serta kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, dikembangkan tanpa bebas nilai, melainkan harus mempertimbangkan lingkungan, baik fisik maupun sosial, dan nilai-nilai sosial kemasyarakatan. Yang keempat, dikembangkan dengan etika moral, berupa nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Lalu, dalam bidang politik, sikap selektif yang dilakukan antara lain mengembangkan demokrasi di segala bidang, mengadakan reformasi lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar, memperkuat kepercayaan masyarakat dengan menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Lalu dalam bidang ekonomi, sikap selektif yang dapat dilakukan untuk mencegah pengaruh negatifnya yaitu memperkuat produksi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada produk luar negeri. Mencintai produk dalam negeri sendiri. Lalu yang kedua, pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk bermata pencarian sebagai petani dan negara kita ini lagian negara agraris. Jadi tidak usah malu untuk jadi petani ataupun belajar tentang pertanian. Lalu yang ketiga, tidak tergantung pada badan-badan multilateral seperti IMF, World Bank, atau WTO. Lalu dalam bidang sosial budaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah nilai negatifnya yaitu terbuka terhadap inovasi dan perubahan yang bermanfaat saja dan yang cocok untuk kita sebagai identitas diri kita. Berorientasi pada masa depan daripada masa lampau. Menggunakan produk iptek sesuai kaidah moral dan tata nilai budaya bangsa. Menghargai dan menghormati HAM. Thanks. Terima kasih. Itu saja presentasi saya.
Sekian dari saya, apabila saya ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.